Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Susyo Bakti. Kelas 11, kali ini kita akan lanjut kepada materi reintegrasi sosial bagian yang kedua. Setelah bagian pertama, kita telah membicarakan materi tentang integrasi sosial. Ya, apa itu integrasi sosial masih ingat? Ya, berkaitan dengan materi pemecahan konflik dan kekerasan, ya, bahwa integrasi sosial adalah penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda-beda sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, apa yang dimaksud dengan reintegrasi sosial? Baik, kita akan membahas pada materi kita kali ini, ya. Integrasi dan reintegrasi ini adalah satu kelanjutan dari bagaimana kita menghendaki adanya resolusi konflik, menghendaki bagaimana adanya perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, reintegrasi sosial ini merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadi konflik, ya. Nah, menurut Pius dan Muhammad Dahlan, bahwa reintegrasi itu adalah kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Nah, proses yang menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti ke dalam kondisi sebelumnya sebelum terjadinya konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, para pembelajar sekalian, tentunya bagaimana menciptakan situasi kembali kepada sebelum terjadinya konflik itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana faktor yang mendorong terjadinya reintegrasi sosial. Kita ambil dari sumber Smart Sosiologi. Silakan kalian literasi yang luas, silakan kalian buka ya dari web tersebut. Nah, para pembelajar sekalian, faktor pendorong dari reintegrasi sosial ini adalah konflik dan kekerasan yang terjadi kembali dalam masyarakat. Ya, jadi ini adalah kadang-kadang walaupun kita sudah melakukan suatu usaha-usaha dari pemetaan konflik yang ada, kita menemukan bagaimana cara upaya perdamaian di dalam masyarakat, sehingga dengan akomodasi yang ada, dengan cara-cara yang sesuai, mungkin dengan cara mediasi, dengan cara arbitrase yang kalian sudah kenal, atau adjudikasi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang konflik dan kekerasan ini bisa kembali terjadi. Nah, inilah kita membutuhkan adanya reintegrasi sosial. Nah, kemudian terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang tercerai-berai, atau muncul kesadaran kolektif dari berbagai pihak. Nah, kemudian apa yang mendorong terjadinya reintegrasi sosial untuk bagaimana menciptakan kondisi-kondisi seperti sebelum terjadi konflik sosial? Karena ada keinginan untuk menciptakan kembali kondisi aman, tentram, dan harmonis. Nah, seperti sedia kala. Nah, mari selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses dari reintegrasi sosial. Nah, diawali dengan meredam konflik dan kekerasan yang kembali muncul di dalam masyarakat. Silakan dengan cara-cara tentunya menerapkan proses akomodasi yang ada, ya. Jadi bisa dipakai berbagai macam proses akomodasi dalam menangani berbagai macam konflik sosial yang ada. Kemudian melaksanakan reintegrasi. Nah, upayanya bagaimana? Nah, yang pertama adalah tentu dengan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, kemudian menguatkan identitas bersama. Jadi, kadang-kadang kita mengingatkan kembali adanya kesamaan-kesamaan di dalam kelompok bermasyarakat kita, dari sekian perbedaannya ada persamaan. Nah, itulah yang ditonjolkan untuk ada pengikat, ya, pengikat yang harus lebih diutamakan di dalam kehidupan bermasyarakat itu, bisa tujuannya, ya, atau identitas daripada kelompok-kelompok kita yang harus lebih tonjolkan daripada perbedaan-perbedaan yang ada.
Nah, kemudian penguatan bisa dilakukan dalam reintegrasi sosial itu adalah melalui kegiatan-kegiatan bersama. Misalnya melalui kegiatan kerja bakti di mana semua terlibat ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Kadang-kadang juga bisa kita contohkan berbagai tradisi yang bisa muncul jikalau setelah terjadinya konflik, kemudian terjadinya perdamaian untuk menghilangkan kecanggungan-kecanggungan di dalam masyarakat, untuk tetap terjadinya kesinambungan di dalam bagaimana bersatu, ya, kesinambungan bagaimana kehidupan masyarakat. Kadang-kadang ada tradisi-tradisi tertentu, misalnya kerja bakti, makan bersama, ya. Nah, ini merupakan satu upaya dari reintegrasi sosial. Nah, kemudian adalah pembuatan kebijakan pemerintah ya yang pro dengan integrasi. Ini adalah upaya reintegrasi sosial yang bisa dilakukan pasca terjadinya konflik, kemudian setelah dilakukannya integrasi sosial atau setelah terjadinya perdamaian. Nah, kemudian pihak-pihak mana saja ya di dalam proses integrasi ini yang bisa dianggap terlibat. Nah, ada pihak-pihak yang dianggap bisa terlibat di dalam proses reintegrasi sosial. Yang pertama adalah melalui badan khusus reintegrasi. Nah, badan khusus reintegrasi ini adalah merupakan badan yang dibentuk guna mendukung upaya reintegrasi dalam proses perdamaian. Nah, organisasi ini biasanya dibentuk oleh pemerintah ya, biasanya dalam satu masalah-masalah yang ada. Nah, kemudian bisa juga melalui NGO luar negeri. Ini LSM yang ada di luar negeri yang biasanya kalau terjadi konflik yang sudah kemudian menjadi sorotan dunia. Nah, ini menjadi pendorong dari LSM ya yang ada di dunia ini untuk membantu penyelesaiannya. Misalnya yang bisa kalian kenal itu Henry Dunant Center ya. Kemudian juga ada krisis manajemen initiative ya. Ini initiative ini juga menjadi contoh daripada LSM yang merupakan NGO dari luar negeri ya. Kemudian ini kita juga bisa melihat adanya organisasi internasional ya. Ini adalah organisasi internasional yang sering terlibat di dalam masalah penanganan konflik, itu adalah PBB ya. Nah, ini membantu pemerintah dan negara-negara yang bersangkutan dalam upaya menangani konflik dan seperti mendatangkan pasukan-pasukan perdamaian ke suatu tempat-tempat terjadinya konflik. Nah, para pembelajar kemudian kita akan melihat kesimpulan yang bisa kita berikan di dalam reintegrasi. Bahwa reintegrasi bertujuan untuk membangun kembali integrasi dengan nilai norma baru yang lebih relevan dengan masyarakat sehingga akan tercipta keharmonisan dan keserasian di antara para kelompok masyarakat yang bersifat multikultur. Kemudian reintegrasi suatu proses pembentukan nilai-nilai dan norma-norma baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Nah, para pembelajar berkaitan dengan juga masalah pandemi adalah juga masalah-masalah yang harus kita hadapi bersama. Itu bisa bagaimana kita melihat upaya-upaya di dalam masyarakat karena adanya kesalahpahaman, ada hiruk pikuk dan lain-lain. Ini salah satunya juga bisa membentuk tetap bagaimana kita bersatu, kemudian menciptakan reintegrasi dengan berbagai upaya yang ada sehingga ada proses pembentukan nilai-nilai dan norma-norma baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah banyak mengalami perubahan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesimpulan singkat tentang materi reintegrasi sosial. Sampai jumpa dalam penjelasan yang akan datang tentang materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sobat Sosio Bakti. Terus dukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe.